Halo Sobat Serba ID sekalian, selamat datang kembali di channel terkece Serba ID. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ragam cara memanjangkan rambut secara alami. Apakah kamu ingin rambut kamu panjang secara alami? Yuk simak video ini ya. Ternyata jarang keramas bikin rambut kamu cepat panjang loh. Wah, jadi kabar gembira nih buat kamu yang jarang keramas. Tapi jangan sampai bau dan lepek ya. Kan ya masa rambutnya udah panjang mempesona tapi bau dan lepek sih? Malu dong. Sebagian besar cewek pasti sering nganggep kalau rambut adalah mahkota. Setuju nggak? Soalnya rambut itu salah satu bagian penting buat nunjang style kamu biar semakin kece dan maksimal. Jadi nggak aneh kalau para cewek berbondong-bondong pakai berbagai macam perawatan untuk menjaga rambutnya agar tetap sehat. Nah, kebanyakan dari cewek kan suka tuh sama rambut panjang. Kamu termasuk tim rambut panjang apa pendek nih? Share di kolom komentar. Salah satu perawatan yang biasa dicari selain nyehatin rambut ya manjangin rambut. Ya nggak? Apalagi kalau perawatannya tuh gampang dan cepat. Pas banget ini, kali ini Serba ID bakal kasih tahu kamu cara panjangin rambut dengan cepat yang pastinya gampang kamu lakukan juga. Kamu pasti udah pada penasaran kan? Tonton sampai akhir video ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Serba ID kamu, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Nah, kita bakal langsung bahas nih kira-kira apa aja sih cara buat manjangin rambut. Yang pertama, selalu penuhi asupan nutrisi tubuh. Salah satu cara manjangin rambut yang paling gampang tuh buat menuhin asupan nutrisi tubuh tiap harinya. Asupan yang kamu makan dan minum ternyata berpengaruh besar loh buat proses pertumbuhan rambut. Usahakan buat menghindari yang namanya diet terlalu ketat yang bikin kamu ngurangin kebutuhan asupan gizi. Inilah beberapa vitamin dan mineral yang baik buat manjangin rambut. Vitamin C dikenal punya kandungan mikronutrien dan antioksidan yang baik buat rambut. Biasanya ada jeruk dan brokoli. Vitamin D bisa ngebantu pembentukan folikel baru pada kulit kepala. Biasanya ada di jamur dan minyak hati ikan kod. Vitamin E memperbaiki folikel rambut yang rusak dan merangsang pertumbuhan rambut. Biasanya ada biji bunga matahari dan hazelnut. Biotin bisa merangsang pertumbuhan keratin rambut. Biasanya ada di kuning telur dan kedelai. Zat besi buat mencegah kerontokan rambut yang parah. Biasanya terdapat pada bayam dan oat. Omega 3 buat kulit kepala dan rambut yang lebih sehat. Biasanya ada di ikan salmon dan alpukat. Zinc buat ngebantu ngilangin ketombe dan nyuburin rambut. Biasanya ada di tiram dan kacang mete. Lanjut yang kedua, pakai minyak esensial rambut juga berguna loh. Minyak esensial rambut ini emang udah terkenal banyak banget benefitnya buat perawatan rambut. Nggak cuma baunya yang harum, minyak esensial macam minyak biji labu dan minyak kelapa bisa meningkatkan pertumbuhan rambut. Hal ini dibuktikan lewat penelitian yang dipublikasikan oleh Hindawi. Penelitian tersebut melaporkan kalau kamu pakai dosis 400 mg minyak biji labu dalam bentuk kapsul, ternyata ngebantu buat numbuhin rambut bagi pria. Setelah 24 minggu, para peserta yang mengkonsumsi minyak biji labu mengalami peningkatan jumlah rambut sebesar 40%. Nah, hal ini bisa jadi pertimbangan nih buat dilanjutin ke wanita karena efeknya udah kebukti di cowok, iya nggak? Selain minyak biji labu, minyak kelapa juga bisa loh buat ngerawat rambut. Melansir dari halaman headline, minyak kelapa mengandung lemak tak jenuh yang berperan penting buat ngelindungin kesehatan kulit kepala agar rambut terhindar dari kekurangan protein. Caranya cukup mudah, oleskan minyak kelapa ke kulit kepala secukupnya, kemudian pijat pelan-pelan dan lakukan secara teratur. Lanjut yang ketiga, sering mijitin kulit kepala. Teknik mijitin kepala pas lagi keramas nih nggak boleh dilewatin beauty squat. Pasalnya, mijitin kulit kepala ini bisa loh bikin sirkulasi darah di bawah kulit jadi lancar. Kalau sirkulasi darah lancar, bisa banget bantu buat nyepetin proses pertumbuhan rambut. Selain itu, rutin mijitin kulit kepala juga punya sensasi relaksasi dan meredakan stres pada tubuh. Sebuah studi dari Eplasty pada tahun 2016, memijat rambut meningkatkan kesehatan rambut. Penelitian ini berfokus untuk meneliti efektivitas memijat kulit kepala 4 menit setiap hari. Setelah 24 minggu, para peneliti menemukan bahwa 9 pria yang terlibat dalam penelitian ini memiliki rambut yang lebih tebal daripada sebelumnya. Jadi, nggak salah dong mencoba cara ini. Lanjut yang keempat, jangan keramas setiap hari. Yup, kamu nggak salah dengar kok. Beberapa orang mungkin percaya kalau keramas tiap hari itu bisa jadi salah satu cara alami manjangin rambut. Tapi sebenarnya itu juga tidak benar loh. Dilansir dari laman hellosehat.com, sampai saat ini belum terbukti jika sering keramas dapat menumbuhkan rambut lebih cepat. Kabar buruknya, sering keramas justru menyebabkan kulit kepala jadi lebih rapuh, sehingga rambut tidak tumbuh dengan sempurna. Nggak cuma itu, kebiasaan ini ternyata juga berpengaruh sama kecepatan tumbuh rambut. Jadi, sebaiknya keramas setidaknya 2-3 hari sekali. Selain itu, bilas rambut dengan air dingin untuk melembutkan kutikular rambut dan mencegah rambut kering.
The last but not least, kelima, cobalah produk rambut yang mengandung kafein. Kita semua tahu bahwa kafein biasanya dipakai buat nambah dorongan energi. Tapi satu studi yang dilakukan oleh National Library of Medicine pada tahun 2014, baik untuk pria ataupun wanita, kafein bisa ngebantu mendorong pertumbuhan rambut baru. Kalau dari Beauty Squad ada yang tertarik dengan produk mengandung kafein ini, kamu bisa cari shampoo dan conditioner yang punya kandungan kafein secara online ya. Contohnya shampoo OGX Organic Niacin dan Kafein, dan conditioner Plantur 21 Long Hair Nutri Conditioner. Selain itu, kamu juga bisa cari serum dan toniknya juga untuk membantu memaksimalkan pertumbuhan dan kesehatan rambutmu. Contoh The Ordinary Hair Care Multi Peptide Serum for Hair Density dan Mama Earth Pro Growth Hair Tonic for Better Hair Growth. Nah, sekarang kamu udah tahu nih apa aja cara buat manjangin rambut. Selanjutnya, kamu mungkin juga harus tahu apa aja sih siklus tumbuhnya rambut, biar seenggaknya ada basic pemahaman sama hal ini. Siklus rambut itu terdiri dari 3 bagian, yaitu anagen, katagen, dan telogen. Anagen itu fase pas masa rambut mau tumbuh, ya kayak akar dari rambut ini mau tumbuh. Proses ini tuh terjadi secara aktif dan dapat memakan waktu selama bertahun-tahun. Tapi berapa lama fase anagen ini berlangsung sebenarnya tergantung sama faktor genetik. Setelah itu rambut kan udah tumbuh nih, bisa panjang atau pendek aja. Habis itu rambut bakal berhenti tumbuh, terus terpisah dari folikelnya. Folikel itu struktur di bawah kulit yang menahan rambut. Fase yang disebut katagen ini dapat terjadi sekitar 10 hari. Terus kalau fase katagen udah selesai, folikel rambut bakal beristirahat selama 2 hingga 3 bulan. Terus rambut akhirnya rontok. Nah, ini tuh namanya fase telogen. Habis fase telogen, biasanya bakal balik lagi ke fase anagen yang baru, kayak awal lagi. Fase anagen baru ini bakal dimulai saat rambut baru tumbuh di folikel yang sama. Jadi pas rambut rontok, bakal ada rambut tumbuh lagi di titik yang sama. Normalnya kamu bakal kehilangan 50-100 rambut per hari ketika mengalami siklus ini. Jadi jangan takut kalau rambut kamu rontok nggak terlalu parah ya. Ini termasuk siklus yang normal. Nah, jika siklus menumbuhkan rambut ini keganggu atau folikel rusak, rambut akan mengalami kerontokan lebih cepat dan parah. Akibatnya rambut kamu jadi bakalan lebih tipis. Dilansir dari American Academy of Dermatology, pertumbuhan rambut di kepala manusia rata-rata adalah 0,5 inci, 1,5 cm per bulan, atau 6 inci, 15 cm dalam setahun. Tentu saja, angka ini bisa berbeda-beda bagi tiap orang, tergantung dari kondisi kesehatan dan metabolisme seseorang dan tergantung dari metode perawatan rambut yang dilakukan. Nah, itulah beberapa cara memanjangkan rambut yang bisa kamu coba sendiri di rumah. Gampang kan? Beauty Squad, sebelum kamu nyobain cara-cara tadi, ada baiknya riset mendalam dulu kandungan-kandungan bahan yang akan kamu pakai. Apalagi perawatan yang ngebutuhin obat atau bahan kimia yang kamu aplikasikan ke kulit kepala. Jangan asal pakai atau konsumsi produk yang kamu belum paham betul apa aja kandungan di dalamnya. Selalu perhatiin kondisi tubuhmu sebelum melakukan perawatan. Disarankan banget buat konsul dulu ke ahlinya sebelum melakukan perawatan apapun. Salah satu tanda rambut sehat adalah rambut tetap tumbuh dan tidak rontok berlebih. Untuk menerapkan cara memanjangkan rambut, Anda harus menjaga kesehatan rambut dan tubuh secara keseluruhan. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui ragam cara memanjangkan rambut secara alami? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, serta share dan komen videonya di kolom komentar ya. Untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Serba ID, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.